Karunia-Nya, salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, tema kita pagi ini tentang dibukakannya segala pintu kebaikan di waktu subuh. Kita akan bahas surat Al-Muddassir, ya, surat 74, ayat yang ke-34. Apa kata Allah di surah Al-Muddassir ayat 34? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasubhi iza asfar. Demi waktu subuh apabila telah terang. Itu artinya. Jadi di ayat ini Allah bersumpah demi waktu subuh. Nah, dalam Al-Quran Bapak Ibu, banyak Allah menggunakan waktu sebagai sumpah. Sumpah itu cara Allah untuk menegaskan pesannya. Jadi kalau pesan ini serius, ada tekanan-tekanan khusus, maka salah satu pola yang dipakai Allah itu dengan bersumpah. Salah satu objek yang dipakai Allah bersumpah itu adalah waktu. Dan biasanya Bapak Ibu, kalau Allah menggunakan waktu tertentu untuk bersumpah, menyampaikan pesannya, biasanya ada keadaan atau sifat yang terhubung dengan waktu yang dijadikan sumpah itu. Biasanya begitu. Misal, Allah bersumpah demi waktu sore. Wal asri. Demi waktu asar. Waktu asar itu waktu menjelang terbenam matahari. Sore. Ketika Allah bersumpah demi waktu sore, asar, maka sifatnya atau keadaannya, innal insana lafi khusrin. Manusia merugi. Jadi ketika Allah bersumpah demi waktu sore, wal asri, maka keadaan di waktu itu kata Allah khusrin, rugi. Kenapa waktu sore dihubungkan dengan rugi? Karena memang untung dan rugi biasanya dihitung di sore hari. Jarang manusia menghitung rugi itu di pagi hari. Setelah bekerja seharian, peras keringat, barulah dihitung untung atau ruginya di sore hari. Itu kenapa kita ini baru sadar ruginya di sore hari. Bapak Ibu baru sadar banyak waktu terbuang, banyak kebaikan yang hilang, itu kalau sudah tua. Sudah usia 60 baru sadar. Dulu waktu kita di masa muda banyak terbuang. Tapi waktu tua, tenaga sudah tidak ada lagi, otak tidak bisa lagi diajak untuk lebih serius, baru sadar kita rugi. Jadi adik-adik mahasiswa ini sekarang tidak sadar ruginya. Makanya huru-hara, duduk di kafe, main HP berjam-jam, nongkrong di sana sini. Kenapa? Di pagi hari belum sadar ruginya. Ruginya nanti disadari di sore hari. Makanya banyak orang tua sekarang dengar pengajian udah nyesal. Ustadz, dulu ketika muda ambo ndak ikut pengajian, kila gaib lah pensiun baru satu pengajian. Tiba alai, utak ada mau diasuang lah. 10 diajan sabali luponya ni. Begitulah. Sudah tua baru sadar. Mau belajar sekarang lah. Ya sebelum masa asar datang. Karena kalau asar datang yang dihitung hanya kerugian. Nah di ayat ini Allah bersumpah demi subuh. Apa sifat subuh itu kata Allah asfar. Asfar. Diterjemahkan terang. Sebenarnya asfar itu artinya tidak terang. Itu majas namanya. Coba buka kamus bahasa Arab nanti. Asfar itu dari kata safar. Safara. Safara itu artinya terbuka. Jadi sesuatu yang terbuka itu bahasa Arabnya safara. Itu kenapa berjalan disebut safar. Famangkana minkum maridan aw ala safarin. Kenapa perjalanan disebut safar? Satu, perjalanan itu terjadi karena jalan dibuka. Kalau jalan ditutup tidak bisa jalan. Yang kedua, perjalanan itu akan membuka asli orang. Jadi Bapak Ibu kalau ingin tahu asli seseorang, caranya ajak dia jalan-jalan. Pasti tahu aslinya itu. Ya. Bapak Ibu kalau ingin tahu saya, jangan dengar ceramah saya, ajak saya jalan-jalan. Ya, nanti tahu asli saya itu.
yang penyerenge, yang SK mahasiswa, pemberang, yang sampli SKDPL. AK, yang CK, simpili kari, yang itu di jalan tuh nampak. Cobalah Bapak Ibu kalau pergi jalan-jalan satu rombongan, nanti makan di restoran, ada dan kudian tauri tagak tuh Pak. Yang kudian tauri tagak tuh, itu simpili itu. Gitu. Biasanya begitu tuh Pak. Orang di jalan tuh tampak aslinya tuh. Bapak Ibu kalau ingin lihat akhlak orang, lihat di jalan tuh. Karena di jalan tuh akhlak orang tampak. Nah itulah kenapa berjalan disebut safar. Karena berjalan membuka asli orang. Gembira dalam bahasa Arab disebut musfirah. Nanti baca surat Abasa ayat 38. Wujuhu yauma izim musfirah. Wajah-wajah nanti di hari kiamat ada yang masam, abus, ada yang musfirah. Musfirah itu artinya gembira. Gembira disebut musfirah. Kenapa gembira disebut musfirah? Karena gembira itu hati orang terbuka. Pikirannya terbuka. Mulutnya terbuka. Makanya orang kalau gembira pasti gitu tuh. Tapi kalau ada orang membudui saya Pak, itu tanda tak gembira tuh. Kalau ada Bapak Ibu sekarang orang sudah tertawa, nyantuk saya Pak, itu tak gembira loh Pak, tak musfirah. Karena kalau musfirah pasti terbuka. Gini, itu musfirah. Jadi gembira disebut musfirah karena hati terbuka, pikiran terbuka, mulut terbuka, sampai kantongnya terbuka juga tuh. Makanya orang kalau gembira, sering traktir orang tuh Pak. Ya, makanya ibu-ibu kalau mau minta uang sama suami, cari mungkonya, asal terbuka mungkonya, minta lah. Kalau dua beko sadot itu. Tapi kok membudui saya aja minta-minta aja loh. Itu sabar dulu. Itu kenapa gembira disebut musfirah. Menulis bahasa Arabnya safarah. Coba nanti baca surat Abasa ayat 15. Bi'aidi safarah. Jadi Alkitab ditulis oleh tangan-tangan penulis. Kenapa menulis disebut safarah? Karena menulis itu tanda pikiran terbuka. Memindahkan isi pikiran ke kertas itu karena terbuka. Kalau tertutup tidak bisa pindah. Tidak bisa tulis. Jadi kata asfar artinya terbuka. Nah, kenapa subuh sifatnya asfar? Di situ ada isyarat dari Allah, di waktu subuh itulah Allah bukakan pintu-pintu kebaikan. Bapak Ibu para hadirin, kalau ingin dapat kebaikan, apakah urusan dunia, terlebih lagi urusan akhirat, jangan pernah lewatkan waktu subuh. Karena Allah membukakan semua pintu kebaikan di waktu subuh. Semua. Itu makanya Nabi selalu berdoa di waktu subuh, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi semua umatku yang bangun di waktu subuh. Kata Nabi, berkahi semua umatku yang bangun di waktu subuh. Karena di waktu subuh itu dibukakan Allah segala pintu kebaikan. Makanya begini. Coba Bapak baca surah Al-Fajr. Allah bersumpah demi fajar. Wal fajri. Fajar itu waktu subuh. Pas azan tadi itu fajar itu. Ketika Allah bersumpah demi fajar, waktu subuh, apa jawaban sumpah? Hal fizalika qasamun lizi hijr. Waktu subuh itu dibukakan Allah hijr. Hijr itu akal. Hijr itu akal, Ibu ya. Di kampus. Hijr itu arti harfiahnya pembatas. Batas itu bahasa Arabnya hujrah. Itu makanya kamar bahasa Arabnya hujrah. Al-hujurat. Karena kamar itu membatasi kita dengan orang. Akal disebut hijr karena akal itu yang membatasi kita. Orang kalau tidak ada akal, lost. Seperti binatang. Tidak ada hukum bagi dia tuh. Tidak ada ya ketentuan yang berlaku lagi. Kenapa? Lost. Akalnya tidak ada. Makanya orang Bapak Ibu makin tinggi akalnya, makin terbatas hidupnya. Ketinggian akal orang itu buktinya semakin terbatas hidupnya. Makanya orang kalau akalnya tinggi, bicaranya pun terbatas. Bicaranya hati-hati, pilihan katanya hati-hati. Itu makanya orang kalau akalnya tinggi, bicara sedikit. Orang yang kurang akal, itu bicara banyak. Jadi kalau ada orang mengecek panjang saya, Pak, itu kurang akal. Iya, karena begitu tidak loss, tidak ada batas. Karena orang kalau akalnya tinggi, banyak batas-batasnya. Tidak serampangan tuh.
Itu makanya kata Allah, nanti baca Al-Hujurat ayat yang keempat itu. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Mereka yang berteriak-teriak berbicara itu adalah orang-orang yang tidak berakal. Jadi kalau ada orang berteriak-teriak, itu kata Allah kurang akal. Karena tidak berbatas hidupnya. Ada sebagian ibu-ibu nih, suku mari ari. Ya, anak nyuari yo, apa nyuari yo. Kadang dari hati nyuari apa tuh, Pak, MB, tolong kate. Itu kurang akal ibu situ itu. Jadi Bapak Ibu, akal disebut hijir ya. Nah, kata Allah hijir itu dibukakan Allah wal fajri. Di waktu fajar. Adik-adik mahasiswa, kalau ingin cerdas, kalau ingin dapat ilmu, bangun jam 3:30, salat, membacalah sampai waktu fajar. Kenapa? Karena Allah membukakan akal manusia di waktu fajar. Kalau ada orang tidak bangun subuh, itu tanda akalnya akan dikunci Allah. Kalau Bapak Ibu sudah malas subuh bangun, tanda akan pikun, percayalah. Tanda-tanda orang kapikun, Pak, malih subuh jago. Itu tanda orang kapikun. Karena akalnya akan terkunci itu. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang mulai malas subuh bangun, itu sebentar lagi hang. Percayalah. Tanda orang yang akan hang itu, Pak, subuh itu malas bangunnya. Itu tanda kaheng itu. Ya. Karena di waktu subuh itu dibukakan Allah akal kita. Apalagi yang mau belajar, karena malam itu otak kita sedang istirahat. Begini, salah satu perkara yang dibenci Nabi, apa perkara yang dibenci Nabi? Hadis Bukhari itu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakra an yatahaddas ba'da salatil isya. Perkara yang paling dibenci Nabi berbicara setelah salat isya. Paling dibenci Nabi. Karena Nabi habis isya tidur. Itu makan malam Nabi itu menjelang maghrib. Nabi tidak pernah makan habis maghrib kecuali Ramadan berbuka. Nabi makan malamnya sebelum salat maghrib. Begitu kata Nabi itu. Iza quddimal asya fabda'u bihi qabla an tusalliyal maghrib. Makan malam itu sebelum maghrib. Karena Nabi habis isya tidur. Nanti Nabi bangun tengah malam ke bawah Nabi salat membaca Quran, tidak tidur lagi. Karena begini Bapak Ibu adik-adik. Tidur ini seperti makan. Persis seperti makan. Makan itu kalau sudah kenyang, seenak apapun makanan tidak akan bisa nambah lagi itu. Pasti itu. Kenyang. Tidur ada kenyangnya. Kata Nabi, tidur itu yang paling baik tidur Nabi Daud. Bagaimana tidur Nabi Daud? 1/6 hari. 4 jam. Jadi kalau Bapak Ibu tidur jam 9, jam 3 itu sudah pasti bangun. Kalau tidur jam 9, saya pastikan tanpa alarm jam 3 bangun. Kenapa? Sudah kenyang dan terlalu kenyang. Karena tidur manusia itu standarnya 4 jam, paling lama 5 jam. Itu kenyang sekali. Tapi kalau ada orang lalu 8 jam, itu udah orang jin. Tuh. Ya. 8 jam lalu itu. Ya, tuh. Tidur itu ada masa kenyangnya. 4-5 jam itu kenyang. Kalau Bapak Ibu tidur jam 10, jam 4 pasti bangun. Itu udah lama tuh. Kenapa adik-adik mahasiswa kita sekarang kok subuh tidak bangun? Tidurnya jam 1 malam. Main HP dulu. Online sampai tengah malam. Kalau tidur jam 1, jam 2, mustahil jam 4 bangun. Dan subuh pun kadang lewat. Wajar mahasiswa sekarang, isi kepalanya tidak seberapa. Kenapa? Saat otaknya dibuka Allah, mereka menutupnya dengan tidur. Padahal kata Allah, wal fajri, ketika engkau bangun di menjelang fajar itu, Allah bukakan hijir otakmu. Ini adik-adik mahasiswa nih, mumpung yang baru-baru nih. Kalau ingin pintar, membaca jam 3, jam 4 itu. Percayalah. Karena Allah sebut begitu. Siapa yang pernah di pesantren dulu? Jam berapa dibangunkan di pesantren? Jam 3:30. Habis itu wudhu, salat, menghafal sampai subuh itu. Dan hafalan di waktu subuh itu Masya Allah. Karena kata Allah, inna sanulki alaika qaulan sakilan. Kalau engkau membaca di waktu subuh, Allah hujamkan perkataan yang berat ke dalam hatimu. Sekarang ini yang lewat pada generasi muda kita. Hampir tidak ada anak-anak kita sekarang yang membaca menjelang subuh. Hampir tidak ada. Karena mereka sekarang sudah
Sibuk, apalagi yang kos. Tidak ada lagi yang mengendalikan. Kalau dulu di pesantren, yang pernah hidup di pesantren, di asrama, jam 10 pasti tidur. Yang tidak tidur, pintu digedor musrif. Kalau jam 10 tidur, jam 4 pasti bisa bangun paling lambat. Nah, saya tidak tahu bagaimana memperbaiki pola hidup mahasiswa kita sekarang, Pak. Termasuk di UIN juga begitu. Mahasiswa ini harusnya tidurnya paling lambat jam 10 tidur. Tidur jam 10. Kalau Anda bisa tidur jam 10, jam 3, setengah 4 pasti bisa bangun. Dan subuh tidak akan pernah lewat. Ingat kata Allah, kapan akal dibuka Allah? Wal fajri. Menjelang fajar, akal dibuka oleh Allah. Ini kunci kalau ingin pandai. Kalau ingin pintar. Ya. Menghafal itu bukan malam, bukan tengah malam. Menjelang pagi, tidur cepat. Tuh. Itu buktinya di waktu subuh Allah bukakan pintu kebaikan. Itu kenapa kata Allah di surah At-Takwir ayat 18, wasubhi iza tanafas. Bila datang waktu subuh, bernafaslah. Maksud bernafas itu keluar rumah. Ambil udara di luar. Jadi Bapak Ibu waktu subuh itu kualitas udara itu yang paling baik. Cobalah Bapak Ibu tidak percaya. Cobalah tidur habis subuh ini. Nanti bangun siang itu berat kepalanya itu. Nonong. Kenapa? Otak kehabisan oksigen. Itu makanya balik kepala jago sudah subuh. Karena Allah sudah suruh subuh itu keluar tanafas. Ambil udara, bernafas. Itu buktinya di waktu subuh asfar dibukakan Allah pintu kebaikan. Untuk urusan akhirat lebih hebat lagi. Kenapa? Kata Nabi, tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahar fi salatil fajar. Malaikat malam dan malaikat siang, para malaikat berkumpul di waktu salat subuh. Bapak Ibu, zuhur ada malaikat, cuman sepasang saja, kiri kanan. Asar ada malaikat, tapi kiri kanan saja. Tapi kalau subuh, disitulah berkumpulnya para malaikat. Itulah kenapa kata Allah, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Salat subuh itulah salat yang dipersaksikan para malaikat. Dan malaikat mendoakan kita, memintakan ampun kepada Allah, kepada siapa yang bangun di waktu subuh. Itu kenapa begini Bapak Ibu. Kata Nabi, bukti malaikat turun di waktu subuh. Bila engkau mendengar anjing melonglong, hadis Muslim ini ya. Kalau engkau mendengar anjing melonglong, maka berlindunglah kepada Allah dari setan. Karena anjing melihat setan turun. Tuh. Kalau anjing melolong. Kalau engkau mendengar ayam berkokok, berdoalah kepada Allah sebanyak-banyaknya karena ayam melihat gerombolan malaikat turun. Itu rahasianya kenapa ayam berkokok menjelang subuh. Karena ayam itu melihat malaikat turun. Dulu makanya orang dulu pakai ayam di rumah apa Ibu? Ambo tekanan nenek ambo dulu tuh, kami rumah lantai papan, di bawah itu ada dangau. Di bawah itu ada ayam tuh. Asal apa kuku ayam tuh jagoan itu mah. Ayam lo kuku jago oleh. Memang begitu. Makanya bapak-bapak ibu-ibu kalau ada tampik di rumah enggak lawe, pelihara lah ayam enggak sepasang, ya. Ayam jantan. Ya minimal magi tahu malaikat turun. Asal kuku ayam tuh jago cepet. Doa. Tapi kalau seminggu dah kuku-kuku dah piye selesai dia dah nampak yang lama lalu aja waktu. Ya lah seminggu dah kuku-kuku lah malaikat turun tiap malam dah nampak dia yang tu. Ya tu atau lalu sepengan ayam tu dah piye selesai lejak kunyah aja lah. Ya tu. Jadi di waktu subuh tu para malaikat turun. Begitu kata Allah, para malaikat turun. Itu kenapa Bapak Ibu ibadah yang dikerjakan di waktu subuh tidak pernah sama dengan ibadah yang di luar waktu subuh. Misalnya begini kata Nabi, Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Siapa yang salat sunat 2 rakaat di waktu fajar. Azan subuh berkumandang fajar. Habis azan subuh dia salat sunat 2 rakaat menjelang salat subuh. Kata Nabi, yang 2 rakaat itu melebihi dunia dan isinya nilainya. Zuhur ada enggak rawatib? Ada 8 rakaat, 4 sebelum, 4 sesudah. Asar ada 4 sebelum walaupun kita biasa 2. Maghrib ada 2 sebelum, 2 sesudah. Isya ada 2 sebelum, 2 sesudah. Subuh 2 saja sebelum. Tapi yang 2 itu melebihi dunia dan isinya.
Tidak ada manusia yang paling beruntung pagi ini yang dapat subuh, yang dapat 2 rakaat menjelang subuh. Tapi manusia yang paling merugi yang lost salat sunat fajar pagi ini. Kenapa? Dia kehilangan dunia dan seisinya. Cuman masalahnya begini Bapak Ibu. Pahala tu tidak tampak. Sehingga kita tidak merasa rugi kalau hilang. Nyo merasa hilangku rugi tidak tampak. Ginilah, tidak usah dunia dan isinya. Sekarang gubernur wali kota kasih pengumuman. Siapa yang salat fajar, salat sunat sebelum subuh, setelah azan di masjid, diberi Innova 1 unit di tagat Innova banyak di mungku masjid. Ambo yakin jam 3 lebih tiba di masjid. Bahkan lalu di masjid. Percayalah kamu. Kenapa? Tampak Innova. Ini dunia dan seisinya. Dan kita tidak merasa rugi hilang. Kenapa? Karena tidak ditampakkan Allah. Karena manusia itu hanya yang tampak-tampak saja yang paham. Yang tidak tampak mereka tidak paham. Itu maka kadang-kadang saya heran Bapak Ibu. Ada bapak-bapak di kampung Ambo buat apa-apa kok. Ini subuh payah jago Pak. Tapi di kampung Ambo apa-apa kok tiba musim durian Pak. Tiba musim durian. Itu mbek pondok di Rimbo tuh Pak. Di bawah batang durian tuh mbek pondok. Itu jatuh durian jam 3 malam Pak. Duduknya Pak. Nyope center tuh Pak sepanjang Rimbo tuh. Padahal ada harimau guys itu Pak. Tak tentu harimau dia loh Pak. Jam 3 nyope cari durian tuh. Pak kok betul durian tampak. Itu ciek duriannya Pak. Ini dunia dan seisinya. Ndak nyok aja, ndak lo jam 3 loh Pak, sangat 5 nya. Ndak lo harimau loh Pak. Taluk dia. Itu makanya nerancak menjagoan orang ko musim durian Pak. Kalau musim durian ko Pak murah orang jagonya. Makanya do cerita Pak di kampung ambo. Dia Pak ko payah jago subuh. Lah sangat 5 dijago di istrinya dah jago le dah lah sangat 5 Olah. Taluk je balik. Dan 5 kurang seperempat jago balik dah jago le dah lampi azan nah. Olah. Taluk balik. Lampi azan jatuh durian gadang di belakang rumah ibu. Ya musim durian. Dah durian jatuh dah. Aku mambuang apa aku langsung itu. Duduk langsung Pak. Sudah duduk mambuang tu, jatuh cek le balantuang cek le, pancang bunyinya. Oke cek isi di dapur dah 2 ya, jatuh dah 2, kadang dengan 2. Oke ceknya di 2 kamar tu 2, di kau tu kapalu dan tantuk ketong aja. Jadi Bapak Ibu, yang kedua kau palu tantuk ke pintu. Oke cek orang rumah durian jatuh. Ya tu nyetong jo. Ya, jadi orang kau makok merasa rugi dia tampak. Ini dunia dan isinya tak tampak lah. Itu masalahnya. Makanya tadi Bapak Ibu saya waktu sudah azan tak sebanyak ini nih. Ini ramai begini nih, ini ikamat nanti tadi tuh. Pas saya hadir tadi azan, tak berapa orang. Sampai ikamat, baru ramai datang. Betapa ruginya kita pagi ini yang tak sempat 2 rakaat tadi sholat sunat, dia sudah kehilangan dunia dan seisinya. Hebat tuh. Maka Bapak tolong jaga yang 2 rakaat menjelang subuh. Itu buktinya apa? Wasubhi izah asfar. Dibukakan Allah pintu kebaikan. Yang paling hebat, hadis Ibnu Majah. Kata Nabi begini, Basyiril masya'ina fi zulmi ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira semua orang yang datang ke masjid, berjalan ke masjid untuk salat subuh berjamaah, mereka lah yang paling cepat melewati sirat. Masalah ya. Nanti kita akan lewat di atas jahanam. Nanti baca surat Maryam 7172. Wa imminkum illa wariduha, tidak ada satupun manusia kecuali akan melewati jahanam. Ada titian dibentangkan Allah di atas jahanam menuju surga. Yang lebih halus dari rambut, yang lebih tajam dari pedang. Di bawahnya jahanam berwarna hitam pekat, panjang titian itu kata Nabi 21.000 tahun perjalanan. Tidak percaya lihat saja besok. Ya, pasti lihat. Karena kata Allah summalatarawunnaha ainal yakin. Kamu akan melihat jahanam dengan mata kepala sendiri. Karena semua akan melewat di atas jahanam itu. Melewati jahanam itu kata Nabi gelap gulita. Nanti baca di surah Al-Hadid 12-13. Yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'anuruhum baina aidihim wa bi'aimanihim. Orang beriman melewati sirat dengan cahaya. Tapi orang kafir, orang munafik dalam kegelapan. Yauma yakulul munafikun wal munafikat lillazina amanu unzuruna naktabis min nurikum. Nah kata Nabi,
manusia yang dengan cahaya terang melewati sirat, yang dengan kecepatan cahaya melewati sirat, kalau dia datang ke masjid dalam kegelapan untuk subuh berjamaah, masyak berjalan. Itu makanya Bapak Ibu, kalau yang di komplek besok kalau pai ke masjid, jangan berkendaraan. Subuh tu pai ke masjid berjalan kaki, Pak. Karena kata Nabi, masyak jalan kaki subuh tu. Kerana cahaya yang terang nanti itu. Kalau joto Ustaz, lain tarangnya tapi kat linduk. Yang tarang berjalan. Tapi tergantung jarak lah. Kalau ambo dari Lubuk Menturun kemari jalan kaki, bilo ke Tibo ke Pak. Ya, tu, ambo pakai kendaraan. Yang dakik jalan kaki. Karena kata Nabi begitu, masyak yang berjalan kaki ke rumah Allah subuh. Kenapa orang munafik gelap melewati sirat? Kenapa orang munafik gelap? Karena kata Nabi, askalus salati alal munafikin suhudul atama was subuh. Salat yang paling berat bagi orang munafik, subuh berjamaah. Dulu Bapak Ibu, kalau ingin tahu siapa orang munafik, siapa orang beriman, lihat subuh di masjid. Yang datang subuh ke masjid, beriman. Yang tak datang, munafik. Karena salat yang paling berat bagi orang munafik, subuh. Kenapa subuh yang paling berat bagi orang munafik? Baca di An-Nisa 142. Orang munafik itu kalau beribadah, kata Allah, yura'unan nas. Mereka harus tampak oleh orang. Kalau tidak tampak ibadahnya oleh orang, dia tidak mau beribadah. Subuh tidak tampak oleh orang. Gelap, orang tidur. Kalau ada orang datang subuh ke masjid, pasti munafik. Pasti orang beriman. Yang tak datang, pasti munafik. Makanya Bapak Ibu, kalau ingin selamat dari kemunafikan, jaga subuh ke masjid. Kata Nabi begitu. Karena itulah orang munafik, kata Allah, melewati sirat dalam kegelapan. Tapi orang yang subuh berjamaah ke masjid dengan cahaya. Allah sebut begitu. Nah itu buktinya wasubhi iza asfar. Di waktu subuh itulah dibukakan Allah pintu kebaikan, baik dunia maupun akhirat. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik mahasiswa, subuh kau tolong jago bana. Kalau ada orang tak jago subuh, tak pergi ke masjid subuh karena tak berencana. Orang kalau berencana pasti bisa. Kenapa? Sekarang ada alarm, listrik ada, mik orang mengaji. Kalau ada orang tak jago subuh tu, ya keterlaluan. Zaman sesuk orang tak jago subuh bisa dipahami. Kalam listrik tak ada, alarm apa lain yang diandalkan ayam berkukuk. Kadang ayam pun tak mau berkukuknya lah. Lalu sama jenis sampai pagi. Kalau kini kau asal dipasang alarm pasti bunyi. Pasti berbunyi. Makanya adik-adik ni yang mahasiswa ni, yang baru-baru ni, yang kepalanya masih baru-baru ni, ya dah. Tolong mulai subuh ni, solat subuh jaga baik-baik. Karena kata Nabi, man syaba ala syai'in syaba alaih. Manusia akan mati pada kebiasaan hidupnya. Apa yang biasa kita lakukan sejak muda, manusia akan mati pada kebiasaan itu nanti. Makanya yang biasa main domino nanti mati menokok-nokok batu. Ayolah. Terakhir makanya ada cerita Pak. Ada orang dari ketik suku Bakowa Pak. Dari ketik sampai gaib Bakowa siapa. Menjalang mati, sakarat, mari-arinya Pak. Udang. 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 Anak tu kaji Pak, teraga udang apa beli pasar lah. Bali pasar udang memasak tu bagian kapak tu Pak ke udang. Mari baru udang. Udang. Tak nanti dapat udang-udang je. Tibola kawan sama Bakowa aku Pak nyambil kartu udang tu. Mangguk mati langsung Pak. Mangguk tu mati langsung Pak. Makanya apa-apa kita ni akan mati pada kebiasaan kita. Maka biasa kalau bangun subuh tu untuk mati nanti dia waktu subuh. Nah begitulah dulu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.